Shalom adik-adik semuanya. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan dan memuji memuliakan nama Tuhan, mari kita perhatikan yang berikut ini. Yang pertama, waktu kita ibadah tidak boleh memainkan HP dan tidak boleh duduk sambil main HP dan siapkan diri untuk ibadah. Yang kedua, tidak boleh ibadah sambil makan. Kita harus menghormati hadirat Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk ibadah. Yang ketiga, tidak boleh ibadah sambil nonton tiduran. Kita harus mempersiapkan diri sungguh-sungguh untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Silakan semuanya duduk dengan rapi dan kita memulai ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Pasti dahsyat, ajaib, yeay, luar biasa. Hari ini ada yang beda loh adik-adik. Apa itu kayak yang beda? Hari ini ibadah kita gerak dan tari. Kalian harus ikutin ibadah kita, nggak boleh ada yang diam ya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami mau ibadah sekolah minggu. Berkati ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yuk adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari bangkit berdiri. Jalan dalam suka, jalan dalam
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak untuk setiap penyertaan dalam kehidupan kami Tuhan. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau yang berikan kami telinga yang mau dengar akan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Untuk adik sekolah minggu yang sudah siap mendengar sebagian dari firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Yuk adik-adik kita dengerin firman Tuhan, gak boleh ada yang main HP ya. Perumpamaan seorang penabur. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius 13 ayat 1-23. Suatu hari, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tak memperhatikan firman itu, lalu datang si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Contohnya adalah main HP waktu ibadah. Benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempelajari firman itu, lalu datang masalah yang menjauhkan firman itu di hatinya. Contohnya adalah malas membaca Alkitab. Benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu, lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hatinya. Contohnya adalah takut akan hari esok. Benih yang di tanah baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari dan mempercayai firman itu. Contohnya adalah rajin membaca Alkitab, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kitab Roma 10 ayat 17. Bapak, terima kasih atas berkat-Mu untuk hari ini Tuhan. Anak-anak sekolah minggumu dapat beribadah Tuhan secara online. Sebentar Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, Indonesia. Tuhan berkati Indonesia, lawat Indonesia Tuhan. Tutup bungkus Indonesia dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Kiranya Tuhan Indonesia akan
kembali seperti semula Tuhan, dan virus COVID-19 yang ada di Indonesia ini akan cepat berlalu Tuhan. Serta Tuhan, hamba-Mu pun juga berdoa untuk Opung Gembala Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, Engkau memberkati kesehatannya, berkati keluarganya, memberkati pekerjaannya, berkati pelayanannya Tuhan. Kiranya apapun yang mereka kerjakan Kau buat berhasil Tuhan. Begitu pula Tuhan, hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan, anak-anak-Mu ini akan menjadi anak yang taat, akan menjadi anak yang dengar-dengaran, akan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Serta Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan, memberkati pendidikannya, memberkati kesehatannya, memberkati keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik, kita udah sama-sama dengerin sebagian dari firman Tuhan. Jangan lupa untuk dilakukan ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.